Bahar bin Smith. Ini bagi saya sudah keterlaluan. Kalau tidak ada orang Arab datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam, mungkin Dudung masih menyembah pohon. Ada satu jenderal, namanya Jenderal Baleho. OPM dirangkul, ormas Islam dimusuhi. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, saya kembali mengulas tentang perilaku dari anak muda yang baru saja keluar dari penjara, narapidana karena divonis penganiayaan. Ini sebetulnya residivis lah. Mantan narapidana itu namanya residivis, namanya Bahar bin Smith. Karena kemampuan orasinya dia, meskipun ilmu agamanya cetek, dia ditahbiskan menjadi pendakwah agama. Dan mungkin karena dia turunan dari Yaman gitu ya, ada darah-darah Arab, mungkin ada turunan dari habaib gitu ya. Jadi orang Indonesia mengeluh-elukan dia, sebagian kecil. Nah, ini luar biasa nih Bahar bin Smith ini. Tidak ada kapok-kapoknya. Sekarang dia melecehkan, menghina, dan memperolok-olok kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Isunya tetap isu penggalan Tuhan bukan orang Arab. Itu isu yang digoreng terus oleh Bani Kadruniyah, termasuk si Bahar bin Smith ini. Mereka sama sekali tidak tertarik mengulik konteksnya apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Sama sekali tidak dibahas. Yang dibahas adalah penggalan yang sengaja digoreng-goreng. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu, memang ini amunisi bagi mereka untuk menyerang Jenderal Dudung Abdurrahman. Saya sudah tahu dendam kesumat kelompok ini sudah tidak terperikan. Karena apa? Karena Jenderal Dudung adalah satu-satunya perwira tinggi TNI, panglima yang berani mencopoti baliho-baliho yang mengotori ruang publik Jakarta pada saat pejabat-pejabat yang lain diam membatu. Ini kemunculan seorang Pangdam Jaya waktu itu, Dudung Abdurrahman, benar-benar tidak terduga karena keberanian seorang Dudung melampaui ekspektasi mereka. Akhirnya mereka bertekuk lutut dan pemerintah seperti mendapatkan suntikan amunisi dan berani memutuskan bahwa FPI adalah organisasi terlarang. Dendam terhadap Dudung Abdurrahman ini mengerak, membatu, menghitam di hati mereka. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman akan diserang habis-habisan. Sebagai contoh, pada saat Kepala Staf TNI Angkatan Darat memberikan khotbah di sebuah masjid di depan anak buahnya di Kalimantan kalau tidak salah, beliau memberikan suatu arahan, jangan mendalami agama terlalu berlebihan atau terlalu mendalam. Itu dipenggal oleh kelompok-kelompok kadrun ini. Padahal yang disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat adalah jangan mempelajari agama terlalu mendalam tanpa bimbingan dari orang yang sangat
paham tentang agama. Nah, penggalan yang belakang sengaja dibuang oleh mereka. Yang diisukan di publik adalah Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan jangan mempelajari agama terlalu dalam. Itu saja isu yang disampaikan. Nah, kembali ke Bahar bin Smith. Ini bagi saya sudah keterlaluan. Dia dengan tidak ada rasa hormat pada pejabat atau orang yang lebih tua mengatakan Jenderal Baliho. Kemudian dia mengatakan kalau tidak ada orang Arab datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam, mungkin Dudung masih menyembah pohon, katanya. Yang membuat saya heran, tidak ada nada kebencian dari seorang Dudung kepada etnis Arab. Tapi oleh Bahar Smith diolah, diputer-puter, seolah-olah Dudung ini membenci orang Arab. Ini kan deviasi, penyimpangan, penyesatan yang dilakukan oleh Bahar Smith dan kawan-kawannya. Ini kita sudah lihat. Dalam video tadi sudah nyata terlihat bagaimana otak-otak Bani Kadroniyah ini sedang dicuci oleh Bahar bin Smith. Jujur saya menunggu ketegasan seorang kepala staf Angkatan Darat untuk menyikat habis toksik atau racun-racun bagi masyarakat Indonesia seperti Bahar bin Smith. Karena ini kalau dibiarkan terus-menerus akan ngelunjak. Dan seolah-olah seperti November awal tahun 2020, rakyat merasa negara tidak hadir. Nah, ini yang berbahaya. Persepsi publik ini jangan sampai terjadi lagi kalau seorang Bahar bin Smith dibiarkan merajalela, dibiarkan menghina pejabat negara, dibiarkan menghina TNI dan Polri. Ini berbahaya. Saya mengharapkan TNI dan Polri serta aparat negara yang lain berani bertindak tegas dengan koridor hukum yang berlaku. Saya juga mohon kepada Jenderal Dudung untuk berani tampil kembali untuk menyikat orang-orang ini. Karena apa? Karena sudah keterlaluan. Kesesatan yang disebarkan oleh Bahar bin Smith ini sudah overdosis. Jadi kalau tidak segera dihentikan akan berbahaya. Pelanggaran aturan juga banyak sekali. Salah satunya Bahar bin Smith mendandani centeng-centengnya serupa pasukan khusus militer dengan pakaian gurun. Ini bagi saya aneh. Padahal sudah ada aturan yang terang benderang bahwa ormas apapun dalam kepentingan apapun tidak diperbolehkan memakai uniform serupa TNI maupun Polri. Ini sudah ada aturan. Nah, kalau ini dibiarkan akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Jadi tidak ada lagi ruang yang terlalu berlebihan kepada orang-orang seperti Bahar bin Smith ini kalau kita mau Indonesia damai dan aman. Otaknya sudah terlanjur didasari kebencian. Dan bagi saya Bahar bin Smith ini adalah orang yang merusak citra Islam. Islamnya Bahar bin Smith ini bukan Islam yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Islam yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kasih sayang. Di tangan seorang Bahar bin Smith, Islam jadi garang, laknat, dan pemarah. Bahar bin Smith harus tahu. Saya mengutip ucapan sahabat saya, Habib Kribo, bahwa orang-orang seperti ini sebetulnya juga harus tahu diri. Mereka pendatang juga di Indonesia ini. Jangan membuat tindakan-tindakan atau membuat narasi yang seolah-olah mereka ini
mempunyai otoritas untuk mewartakan Islam versi mereka. Islam versi mereka tidak sama dengan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi saya mengajak sahabat Indonesia untuk melawan agama Islam yang disesatkan oleh kelompok-kelompok seperti Baris bin Smith ini. Islam radikal sebutannya, sangat tidak enak didengarkan sebenarnya. Islam puritan. Karena bagi saya nanti ini akan citra buruk buat agama saya gitu. Jadi jangan mengatakan mereka ulama Islam, bukan. Mereka adalah perusak Islam. Mereka adalah penista Islam karena kelakuan dan narasi yang dibangun sendiri. Jangan dikatakan saya menghina ulama, tidak. Karena bagi saya, di mata saya, orang-orang seperti Baris bin Smith bukan ulama, apalagi harus saya ikuti ucapannya. Bagi saya atau di mata saya, karena narasi yang dibangun, Baris bin Smith ini seperti preman bersorban aja, dengan memakai label agama untuk menjustifikasi omongan dia dan kelakuannya dia. Ini harus kita luruskan. Islam yang benar bukan seperti itu. Islam Nusantara itu adalah Islam yang bermukim di bumi Indonesia. Saya 100% agama Islam, saya 100% orang Indonesia. Artinya apa? Kita harus beragama, tapi kita juga harus mencintai negeri ini. Negeri ini adalah rumah kita. Jadi jangan dibalik-balik seolah-olah aturan yang dipelesetkan itu menjadi citra Islam yang benar. Bukan. Kita menghormati ulama besar seperti Habib Lutfi, Quraish Shihab, Mustafa Bisri, dan yang lain-lain. Karena menurut saya beliau-beliau adalah ulama yang benar-benar mewartakan agama dengan keteduhan dan kasih sayang. Bukan dengan nada kemarahan, bukan dengan nada ancaman. Ini yang dilakukan oleh Bahar bin Smith dan kawan-kawan. Bagi saya sekarang panggung Bahar bin Smith memang disediakan. Karena bagi kelompok-kelompok Bani Kadrunia, Bahar bin Smith ini adalah reinkarnasi dari Rizik Syihab. Pada saat Rizik Syihab tidak bisa menggunakan panggung, panggung diisi oleh Bahar bin Smith. Narasinya sama, nadanya sama, kemarahannya sama. Ini yang saya katakan merusak Islam, menista Islam. Di panggung mimbar masjid yang mulia, mereka mewartakan Islam dengan penuh kesesatan, penuh dengan kedengkian dan kejahatan, termasuk menghujat presiden, menghujat jenderal TNI yang kebetulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mengata-ngatain Kepala Staf Angkatan Darat dengan jenderal bodoh, orang yang nggak ngerti agama. Saya ingin menyiapkan panggung agar Jenderal Dudung beradu argumentasi dengan Bahar bin Smith tentang agama. Dan saya yakin 100% ilmu agama dari Jenderal Dudung jauh lebih tinggi dibandingkan Bahar bin Smith. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini akhir pekan saya. Sekali lagi saya katakan, jangan kita mau disesatkan oleh orang-orang seperti Bahar bin Smith yang begitu mudah menghujat orang, mengata-ngatai orang bodoh, menyembah pohon, jenderal baliho, dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus kita lawan, jangan sampai ini ngelunjak. Di sisi lain juga saya mohon kepada aparat keamanan negara, jangan lagi melakukan pembiaran. Kita sudah punya pengalaman buruk dengan Rizik Syihab, jangan sampai ini terulang. Saya melihat aparat keamanan negara ini agak ragu-ragu bertindak karena ketakutan diberikan label kriminalisasi agama, kriminalisasi ulama. Ini yang berbahaya. Padahal
Mereka bukan ulama. Mereka hanya menggunakan panggung agama untuk menyiarkan kedengkian dan kejahatan. Berbeda dengan ulama yang mewartakan kedamaian, penuh rahmat, penuh kasih pada semua jamaahnya. Mudah-mudahan opini saya ini didengar, terutama oleh aparat keamanan negara, juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, agar berani lagi bertindak untuk membersihkan racun-racun bagi negeri ini. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya tahu pasti di akhir pekan bertemu dengan banyak orang selain dengan keluarga utama Anda. Tetap saya ingatkan Anda selalu memakai masker, karena bagi saya masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.